Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam. Hari ini dalam ibadah utama kedua sekaligus akan diteguhkan 146 orang anak-anak muda menjadi anggota sidi dalam gereja Masehi Injil di Timor. Mereka sudah berkomitmen untuk mau menjadi pengikut Yesus Kristus, karena mereka tahu kepada siapa mereka mau berkomitmen. Mereka tahu bahwa Yesus Kristus adalah penguasa sorga dan bumi. Dan setiap orang yang mengikat diri padanya dan turut serta dalam warta keselamatan, nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ketiga menegaskan itu. Mereka juga tahu bahwa setiap orang yang ikut serta menuntun sesamanya hidup dalam kebenaran, mereka akan menjadi pribadi yang bercahaya di hadapan Tuhan. Kitab Daniel pasal 12 ayatnya yang ketiga. Dan mereka juga tahu bahwa setiap orang yang ikut serta dalam tugas pekabaran Injil, namanya terdaftar di sorga. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-20. Dasar-dasar pengajaran kitab suci ini yang selama ini diajarkan kepada mereka, menuntun dan mengingatkan mereka untuk hari ini mereka mau membuat janji di hadirat Tuhan, bahwa mereka akan tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena di dalam anugerahnya mereka diselamatkan. Dan karenanya mereka mau beriman kepada Yesus yang telah menyelamatkan itu di dalam gereja Protestan di Indonesia, dalam gereja Masehi Injil di Timor, khususnya di jemaat Koinonia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dan hari ini para orang tua hadir dengan menyaksikan dengan sukacita karena anak-anak mereka yang Tuhan izinkan lahir dari tengah-tengah persekutuan hidup mereka berkomitmen untuk di dalam kebenaran. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Karena itu berkenaan dengan komitmen anak-anak Tuhan ini, kita mau belajar dalam kebenaran firman Allah dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Bagian ini mengisahkan kepada kita bagaimana Yesus ada dalam proses penderitaan
dan akhirnya mati tersalib. Karena kasih-Nya demi dan untuk keselamatan kita umat manusia. Dalam bagian ini diberitakan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi di bawah pimpinan para ahli Taurat dan para imam mendesak demikian rupa supaya Yesus harus dihukum mati. Bukankah mereka orang-orang yang sudah pernah berteriak, "Diberkatilah dia yang dalam nama Tuhan"? Kalau kita perhatikan itu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-21. Di saat Yesus memasuki kota Yerusalem, orang banyak itu pakaian mereka di jalan, lalu dengan teriakan yang kuat, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama, Hosana di tempat yang maha tinggi." Tapi dalam perjalanan waktu, mereka sudah berubah komitmen mereka untuk tidak lagi setia kepada Kristus yang sudah melakukan banyak perkara dahsyat di dalam kehidupan mereka. Para ahli Taurat, para imam dan orang-orang Yahudi, banyak di antara mereka yang telah menyaksikan dengan kasat mata mereka sendiri tentang karya-karya besar yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Semua peristiwa-peristiwa dahsyat itu telah disaksikan dengan kasat mata sendiri. Dan karenanya mereka sudah berteriak dan mengelu-elukan kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Ternyata dari peristiwa-peristiwa besar yang telah dikerjakan oleh Yesus itu memiliki sisi lain, di mana ada perasaan benci yang amat dalam dari para pemimpin agama, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tidak bisa mencelekkan mata orang buta, yang tidak bisa membuat orang tuli mendengar, dan yang tidak bisa membangkitkan orang mati, dan yang tidak bisa membuat orang lumpuh itu berjalan, memiliki kebencian yang amat dalam kepada Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kalau ada kebencian di dalam diri kita, maka kebencian itu akan menutup mata kita begitu rupa sampai kita tidak lagi melihat kebaikan sedikit pun dari orang yang kita benci di sekitar kita. Kalau kebencian itu sudah merasuki kehidupan kita, dia akan membuat kita menjadi pribadi yang buta, menjadi pribadi yang tuli, dan tidak lagi memiliki belas kasih dalam hidup kita sekalian. Itu sedang terjadi. Karena itu dalam peristiwa ini Pilatus tahu bahwa orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk diadili karena mereka membenci Yesus. Dan Pilatus mencoba untuk mencari jalan, memanfaatkan
kebiasaan yang telah terjadi dalam kerajaan Romawi, di mana orang-orang Yahudi mendapatkan perhatian khusus di saat mereka merayakan peristiwa Paskah. Maka perhatian itu dinyatakan dengan cara membebaskan salah seorang tawanan. Orang-orang yang jahat yang telah melakukan tindakan yang jahat dibebaskan dan diberi kemerdekaan baginya. Dan Pilatus mau memanfaatkan momen itu untuk membebaskan Yesus dari perasaan kebencian yang dalam dari kehidupan orang-orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Para ahli Taurat dan imam-imam serta orang-orang Yahudi lebih memilih untuk orang jahat yang dibebaskan, yang dimerdekakan, daripada membebaskan Yesus pribadi yang menjamin kehidupan bagi segenap umat percaya. Orang-orang Yahudi lebih berpihak pada orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Mereka tidak mau berpihak kepada kebenaran. Dan atas desakan yang besar itu, Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini 146 anak muda akan menyatakan komitmen dan janji kepada Yesus Kristus. Mereka akan menyebut nama mereka sendiri dan menyatakan percaya dan berjanji dengan segenap hati untuk Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepada anak-anakku 146 orang yang diberkati oleh Tuhan, berharap bahwa kalian tidak akan memasuki babak kehidupan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka dalam jumlah yang besar yang mengelu-elukan Yesus, mempermuliakan Dia, tapi dalam perjalanan waktu tergoda, terpengaruh dengan hasutan dan berbalik menyerang Yesus dan mendatangkan penderitaan bagi hidupnya, bahkan meninggalkannya. Berharap momen kehidupan yang demikian tidak mewarnai perjalanan hidupmu sebagai anak-anak muda gereja masa kini dan masa depan. Kalian sudah mengetahui dasar-dasar kitab suci yang telah diajarkan kepadamu selama proses belajar, bahwa orang-orang yang hidup dalam kebenaran bercahaya di hadapan Tuhan. Bahkan orang-orang yang ikut serta dalam warta keselamatan, nama mereka tertulis di dalam kitab kehidupan. Karena itu, perteguh komitmen imanmu, sehingga di dalam perjalanan hidupmu di dunia ini, sekalipun nanti ada cobaan, ada bisikan-bisikan lain yang mau menggoncangkan keteguhan imanmu, berpegang teguh pada Yesus Kristus. Dia adalah penguasa sorga dan bumi. Hari ini engkau telah membuat satu keputusan yang tepat karena dirimu kepada penguasa sorga dan bumi.
Dengan demikian jaminan keselamatan itu menjadi bagianmu dan namamu terdaftar dalam sorga. Karena itu jangan terjebak dengan kehidupan zaman ini yang akan menggerogoti keteguhan imanmu. Tetap berserah kepada Yesus. Ingatlah, manakala engkau mencoba untuk melepaskan dirimu dari pokok kehidupan yakni Yesus Kristus, engkau hanya akan menjadi carang yang kering dan siap memasuki dapur api. Tetapi tatkala engkau tetap terikat kepada Kristus sumber kehidupanmu, engkau akan melihat kemuliaannya secara langsung di dalam sorga rumah Bapa. Dan jaga komitmen hidupmu di dalam gereja Tuhan, gereja Masehi Injili di Timor. Tuhan memberkati perjalanan hidupmu hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Saya jemput umat Tuhan berdiri supaya kita menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.